Apakah benar Alkitab sudah dipalsukan, seperti yang dituduhkan umat Muslim kepada kitab suci Kristen? Mari kita mendengar penjelasan Bambang Nursena, seorang pendiri Institute for Syriac Christian Studies sejak akhir 1997. Ia mempelajari dari dekat gereja-gereja Arab di beberapa negara di Timur Tengah. Ia juga menawarkan kekristenan Syria sebagai wacana dalam menembus kebuntuan dialog teologis Kristen Islam. Selamat menyaksikan. Jadi Injil yang ada sekarang tuh kira-kira seperti ini kan? Kan itu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya gitu kan? Mana yang asli? Karena ketika dia bertanya mana yang asli, itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka. Ya toh? Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Fakta historis tidak pernah ada Injil yang turun dari surga, itu fakta sejarah. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Kenapa saya katakan asli? Tidak ada, jujur saja ya, tidak ada satu dokumen keagamaan yang lengkapnya menandingi Injil. Tidak ada. Kita bisa membandingkan tulisan Plato, manuskripnya dari tahun berapa, ya, terus dia hidup pada tahun berapa, Aristoteles itu hidup tahun berapa, manuskripnya dari tahun berapa, time gap, jarak antara kehidupan si penulis dengan naskah tertua yang ditemukan, itu kapan? Itu paling banter, ya, naskah-naskah Yunani itu, ada yang 15 naskah, ada yang 8 naskah. Aristoteles kita akui sebagai seorang filosof besar, ya kan? Bahkan kita ini kalau masuk di fakultas hukum, fakultas ekonomi, yang fakultas ilmu sosial yang lain, dikatakan menurut Aristoteles manusia adalah soon politikon, makhluk sosial. Mana sekarang uji kritik naskah terhadap Aristoteles? Time gapnya 1000 tahun lebih, tidak sampai 10 biji jumlahnya. Injil ini, dan tidak pernah ada pembahasan kritik teks, textual criticism on Aristoteles, tidak pernah ada itu. Yang ada justru Injil. Kita memiliki naskah perjanjian baru saja, itu lebih dari 5.000 manuskrip. Dan bapak-bapak kita semua bisa bayangkan lah sekarang. Sebelum Injil kita bentuknya kodeks. Kodeks itu berjilid ya. Itu kira-kira dari abad keempat atau akhir abad ketiga. Misalnya Kodeks Sinaiticus itu dari tahun 325. Kodeks Vatikanus dari tahun yang kira-kira hampir sama, 350. Kodeks Alexandrinus tahun 400. Tapi sebelum Injil dalam bentuk kodeks, kita sudah memiliki namanya papirus. Salah satu papirus yang tertua dari kitab Injil itu berasal dari tahun 115 Masehi. Namanya papirus John Ryland, yang di kodenya papirus P52. Karena disimpan di perpustakaannya John Ryland, itu ditemukan di Mesir. Menurut catatan sejarah gereja purba, Yohanes itu murid Yesus yang dikenal dengan Yohanes anak Zebedius atau Yahya bin Zabdi. Itu meninggal di kota Efesus, sekarang Turki, tahun 96. Naskah Injil tertua yang ditemukan tahun 115. Berarti hanya ada jarak kurang dari 20 tahun. Ini kan sama aja ketika zamannya Pak Harto yang lalu kan. Tahun 98 dia menyerahkan kekuasaannya pada Pak Habibie. Orang bertanya, apa buktinya Bapak Harto pernah menyerahkan kekuasaan pada Habibie? Itu arsipnya masih ada semua. 18 tahun itu kan bukan waktu yang lama, itu waktu yang dekat. Ini ada naskah yang berusia 18 tahun. Jadi ini naskah-naskah Injil terkuno yang bisa kita miliki. Kemudian P52 lalu P66 itu kira-kira dari tahun 120-an atau 125 Masehi. Berjarak kurang dari 30 tahun. Perjanjian baru yang lain ada yang lebih tua lagi. Menurut uji karbon dari Profesor Kim, dia seorang ahli papirus ya. Dia meneliti dari hasil uji karbon itu kira-kira baru tahun 2000-an beliau lakukan itu. Di bawah tahun 2000. Dia lakukan itu, dia mengatakan bahwa ada naskah yang namanya P46, itu isinya 10 surat-surat Paulus. Itu berasal dari tahun 85 Masehi. Nah kalau kita belajar selama ini misalnya dengan Novum Testamentum Greek ya, edisi kritis kitab suci, itu baru ditentukan abadnya. Karena itu memakai hasil uji karbon di awal abad 20 atau 21 awal ini terbaru, hanya berjarak belasan tahun dari kehidupan Paulus.
Sekarang udahlah, nggak usah ngomong Alkitab, nggak usah ngomong Quran, nggak usah ngomong Veda, nggak usah ngomong apa. Ngomong sejarah saja. Kita lebih percaya dengan naskah negara Kertagama dari zamannya Empu Prapanca, naskah lontarnya ditemukan. Kenapa kita harus merujuk sebuah keyakinan? Keyakinan yang tidak bisa diverifikasi. Tapi kalau bisa diverifikasi silakan itu. Maka sekarang ini dunia akademis Islam dan Kristen sekarang mengembangkan metode dalam penelaan teks. Kemudian ada juga terkait dengan pertanyaan Mas Yogi, begini, di antara murid-murid Nabi Isa itu, ada yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa sama sekali, itu kan ada yang seperti itu. Ya saya katakan lah, terus Nabi Muhammad ketemunya kapan sama Nabi Isa? Lebih jauh lagi ya. Lebih jauh kan waktunya, kenapa standar yang sama tidak diberlakukan ketika Islam memahami kitab? Ini saya kira standar ganda. Ini tidak fair gitu loh. Jadi kalau mengkritisi agama orang, teksnya sendiri dikritisi. Jangan teksnya sendiri kemudian diprotek, tidak boleh dibahas, tapi kitabnya orang diedel-edel. Saya kira itu bukan sikap akademis yang bertanggung jawab. Saya kira jelas ya.